Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Senang berjumpa dengan Ibu Bapak dan saudara sekalian yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Sebelum kita memulai hari ini, mari bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi baru yang Tuhan berikan. Kami hendak menyambutnya dengan membekali diri dengan firman-Mu, maka berkatilah ya Tuhan, sehingga firman-Mu senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema, benci karena kata orang. Diambil dari Matius pasal 12 ayat 23 sampai 24. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak dan saudara pasti tidak asing dengan frasa pembunuhan karakter. Ya, tindakan sengaja dan berkelanjutan untuk merusak reputasi dan kredibilitas seseorang dengan motif apapun. Tindakan ini adalah bentuk menyebar kebencian, sehingga tak jarang ada orang-orang yang membenci orang lain hanya berdasarkan apa kata orang. Saudara pernah menjadi korbannya? Atau paling tidak menjadi orang yang membenci orang lain, padahal tidak punya pengalaman apa-apa dengan orang tersebut. Tapi karena kata orang, lantas kita percaya dan mengatakan orang tersebut layak untuk tidak disukai. Ironi. Yesus pun punya pengalaman yang demikian. Namanya menjadi besar karena ia telah melakukan berbagai macam mujizat dan mengajar dengan penuh kuasa. Ketika orang banyak takjub dan memilih untuk mengikuti dia, ada kelompok Farisi yang jelas merasa terancam. Status quo mereka menganggap kehadiran Yesus sebagai ancaman, sehingga mereka dengan sengaja berupaya untuk menjatuhkan reputasi dan kredibilitas Yesus dengan berkata bahwa Yesus melakukan mujizat penyembuhan, pengusiran setan dengan menggunakan kuasa Beelzebul atau pemimpin setan. Tuduhan yang sangat kejam, tapi sekaligus tuduhan tak berdasar fakta, hanya berdasarkan kebencian. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi tergolong sebagai kejahatan, karena dengan sengaja mereka menyebarkan kebencian terhadap Yesus. Bisa jadi di sekitar kita ada mereka yang seperti orang Farisi, yang dengan sengaja tanpa fakta, hanya didasarkan pada kebencian, berusaha mempengaruhi orang lain untuk tidak suka pada seseorang. Dan sangat mungkin kita pun terpengaruh kata orang itu, sehingga kita pun menjadi tidak suka, bahkan membenci seseorang hanya karena kata orang. Hati-hati. Kalau hari ini ada di antara kita yang membenci sesamanya hanya karena kata orang, ingatlah bahwa orang yang sama sangat mungkin suatu hari nanti juga akan membuat orang lain tidak menyukai dan membenci kita. Oleh sebab itu, bijaklah menerima informasi apapun tentang seseorang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu kebenarannya, karena bisa jadi hanya dilatar belakangi kebenciannya. Dan bertobatlah jika tanpa sadar kita pun menjadi sama seperti orang Farisi yang merusak reputasi dan kredibilitas orang lain hanya karena kita tidak suka dan membenci orang tersebut. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk bijak menerima informasi apapun tentang seseorang. Mampukanlah kami untuk menahan diri sehingga kami tidak merusak reputasi
ataupun kredibilitas orang lain hanya karena ketidaksukaan dan kebencian yang mungkin ada dalam diri kami. Ampunilah jika kami menjadi pelaku, kuatkanlah jika kami menjadi korban, dan sadarkanlah jika kami menjadi orang yang terpengaruh apa kata orang. Pagi ini kami hendak berdoa untuk pelaksanaan SAL yang akan dilakukan minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati sekolah Alkitab liburan bagi anak-anak sekolah minggu ini, sehingga mereka boleh merasakan sukacita, menikmati waktu liburan dengan belajar Alkitab, berkumpul bersama dengan teman-teman, bermain, serta juga bertumbuh di dalam iman mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan rangkaian acara SAL ini, berkati juga anak-anak dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga pelaksanaan SAL ini dapat dilaksanakan dengan pertolongan, berkat, dan penyertaan Tuhan saja. Pagi ini kami pun juga hendak melanjutkan aktivitas kami. Mungkin sebagian kami sedang menikmati waktu libur di hari ini, ataupun kami harus bekerja di hari ini. Tuhan tetap sertai segala sesuatu yang kami lakukan, kehidupan yang kami jalani, senantiasa ada dalam berkat kasih dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan kehidupan, tetap semangat, tetap sukacita, dan teruslah menjadi perantara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.